Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimensi iman Kristiani terus coba mengajak kita merenungkan berbagai pemikiran akan kekayaan firman Tuhan. Dan kita terus belajar menggali dari berbagai sudut, tidak hanya terjebak pada satu sisi yang seringkali menjadi pemahaman yang membahayakan. Seluruh sudut akan membuat kita melihat dengan jelas apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Bukan hanya mengerti sepotong-sepotong. Karena bisa dibayangkan kalau sebuah instruksi perang dipahami hanya sepotong, kekalahan pasti sudah menunggu. Tapi kalau instruksi itu jelas, lengkap, maka sukses akan menjadi bagian daripada misi yang diemban. Baik saudara, sebelum kita lanjut memikirkan topik kita kali ini, bagaimana diberkati dalam kemiskinan, kita lebih dulu berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Pimpinanmu untuk dimensi iman Kristiani, sehingga kami sungguh boleh memberkati tiap saudara dimanapun mereka berada lewat media yang Tuhan sudah percayakan ada di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong Tuhan pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus, sehingga perenungan kami bersama boleh menjadi pembelajaran penting bagi pertumbuhan iman percaya kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-12, Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, demikian firman Tuhan. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Masih kisah tentang janda yang miskin. Ada seorang janda di Sarfat, di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 dikatakan begini, ayat 7 sampai 9. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Tetapi kemudian dikatakan saudara-saudara yang kekasih, ya, ayat yang ke-12 dan ke-13 sampai 14. Dikatakan begini, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan sesudah kami makan, maka kami akan mati. Karena itu persediaan yang terakhir." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saudara, 2 bacaan ini menjadi menarik kalau kita selusuri dan kita gali. Yang pertama, kita diajarkan kepada kisah janda miskin. Bagaimana dia di dalam kemiskinannya, saudara, tentu menjadi sesuatu yang tidak mengenakan di lingkungannya. Orang mungkin akan mencibir dan berkata dia janda, Tuhan tidak pelihara suaminya. Orang mungkin mencibir dan berkata dia miskin, Tuhan tidak memberkati dia. Apalagi kalau dia mendengar khotbah masa kini yang berkata, dalam Yesus engkau kaya, tidak mungkin miskin. Orang miskin itu tidak diberkati Tuhan. Kasihan sekali janda miskin ini. Memang banyak khotbah yang sangat kejam, menyakiti hati banyak orang. Padahal Tuhan tak pernah bermaksud seperti itu. Terlalu banyak khotbah yang tidak mewakili perasaan Tuhan, tapi seringkali mengatasnamakan Tuhan. Itu ironi dalam hidup keberagamaan. Pak,
fakta menunjukkan janda miskin itu adalah seorang janda dan miskin. Tetapi saudara yang kekasih, menjadi perlu untuk kita pahami bersama-sama. Janda miskin itu bukan orang tidak diberkati Tuhan, bukan karena Tuhan tidak pelihara sehingga dia menjadi janda. Awas, jangan salah mengerti. Ya, saya pikir itu akan menjadi ironi yang mengerikan. Karena Maria pun tampaknya sudah tidak lagi bersama dengan Yusuf karena kelihatannya Yusuf sudah meninggal dunia ketika Yesus disalibkan. Yang tampak di sana cuma Maria saja. Ya, dan Maria pun bukan seorang kaya, sama seperti janda yang miskin, dia juga seorang miskin membesarkan anaknya, bahkan hingga kematian Yesus Kristus Tuhan dia tetap dalam kemiskinan. Tetapi hidup dalam kehormatan, keunggulan iman yang luar biasa. Saudara-saudara, ini Alkitab, ini kekristenan. Oleh karena itu apa yang kita lihat di dalam kehidupan seorang janda miskin ini adalah bahwa betul dia seorang janda, bahwa betul dia seorang miskin, tetapi ia memperlakukan sebuah perlakuan yang sangat menarik. Ketika dikatakan dia memberikan persembahannya 2 peser, yaitu 1 duit. Angka yang tidak signifikan, angka yang tidak bernilai pada waktu itu, terlalu sedikit sebetulnya. Ya. Tetapi kemudian kalau dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari, memang itu ada yang menghitungnya sebagai upah seorang buruh, ya, seorang pekerja kasar untuk 1 hari cukup untuk makan saja. Ya, tentu bukan, jangan bayangkan makan enak, makan sederhana saja. Atau hanya bisa untuk membeli burung pipit yang gak ada harganya pada waktu itu, terlalu murah. Saudara-saudara yang kekasih, artinya persembahan janda miskin itu terlalu sedikit dalam ukuran umum. Tapi jangan lupa, ia miskin. Oleh karena itu kemudian dikatakan sesudah semua orang tidak ada di situ, lalu Yesus memanggil murid-muridnya, lalu bertanya kepada murid-muridnya dan berkata satu kalimat yang luar biasa, bahwa janda miskin itu sejatinya. Janda miskin itu sejatinya memberi lebih banyak uang. Dia memasukkan lebih banyak uang ke dalam persembahan dibandingkan yang lain. Sesungguhnya itu kalimat Yesus. Artinya Yesus memuji dia, Yesus menganggap dia adalah best of the best dalam memberikan persembahan. Perhatikan kalimat itu. Oleh karena itu saudara yang kekasih, mengapa? Karena dikatakan semua orang memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, hidup hari itu. Habis hari itu. Artinya tidak jelas dia bagaimana hidup pada hari itu. Dia akan makan apa, semua sudah dia berikan. Saudara, dengan segera kita bisa belajar satu ekspresi iman yang sangat hebat. Janda ini seorang yang beriman kuat dan beriman sejati. Dia tahu apa yang harus dia lakukan dan dia tahu bagaimana mengutamakan Tuhan lebih dari hidupnya sendiri. Saya pendeta dan sering mengucapkan itu. Dan saya bertanding untuk melayani Tuhan. Tetapi dengan jujur harus saya katakan, saya tidak pernah dalam kondisi seperti janda miskin ini. Saudara-saudara, di dalam pelayanan saya seringkali harus memberi. Habis memberi, tidak ada uang di dompet saya. Tapi masih ada di rekening saya. Dan saya juga tidak jarang memberi, ambil dari rekening, habis itu kemudian saya minus atau tidak cukup di dalam rekening itu untuk uang hari berikutnya. Tetapi masih ada aset saya. Dan saya tidak pernah memberi, kemudian aset saya tidak punya apa-apa lagi. Masih ada yang bisa dijual. Janda miskin itu kalau ada yang bisa dijual, ya rumahnya lah mungkin dijual. Maka habislah dia. Kalau saya ada yang mesti dijual, tidak perlu rumah, masih ada mobil yang bisa dijual. Saya sering kehabisan uang untuk sebuah pekerjaan pelayanan. Itu biasa. Tetapi saya tetap tidak habis pikir keunggulan seorang janda ini. Maka saya sebagai pendeta selalu belajar jujur pada diri saya. Saya tidak suka untuk kemudian tampak luar biasa, lalu mengucapkan kata yang tidak pada tempatnya. Padahal perilaku dan hidup tidak seperti itu. Mari kita belajar jujur jadi orang Kristen. Betapa mengagumkannya. Apakah kalau engkau ada di posisi yang sama, kau akan kuat? Kalau tidak, jangan terlalu membanggakan dirimu sebagai seorang Kristen, aktivis, yang hebat, yang luar biasa. Bahkan kalaupun kita seorang pendeta. Perlu berhati-hati saudaraku. Janda miskin itu telah menunjukkan keunggulan keimanan yang sangat jempolan. Janda miskin itu telah menunjukkan keunggulan keimanan yang sangat luar biasa. Janda miskin itu telah menunjukkan kelasnya yang tidak tertandingi saudaraku yang kekasih. Ini menjadi penting. Nah oleh karena itu, apa yang dilakukan janda miskin ini memang menjadi amat sangat luar biasa. Dan apa yang dikerjakannya memang menjadi amat sangat mengagumkan. Itu memberikan pengertian yang sangat hebat. Dan itu memberikan nilai-nilai yang sangat tinggi. Betapa
Ia memainkan peran sebagai seorang beriman. Yang hebat, yang sejati, dan, satu kali lagi, dan. Dia dipuji oleh Yesus Kristus sendiri. Apakah hidupku dipuji Yesus? Masih jadi pertanyaan. Paling tidak kalau kita pun bilang, iya saya hidup jadi puji Yesus. Itu kan katamu. Tapi ini kata Yesus. Maklum orang beragama selalu pede dan sangat yakin dengan apa yang dipahaminya. Tanpa pernah mau introspeksi dan mengukur dirinya. Sehingga kita seringkali lebih besar pasak daripada tiang. Statement begitu luar biasa. Tetapi tidak dalam perbuatan. Nah ini menjadi pemikiran serius lagi. Jadi janda miskin ini hebat, unggul, luar biasa. Dia sangat beriman. Dan ini orang sangat diberkati Tuhan. Tidak ada orang yang diberkati Tuhan yang tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Dan tidak ada orang yang mampu melakukan kehendak Tuhan kalau bukan karena diberkati Tuhan. Janda miskin ini sangat diberkati Tuhan dan dia mengerti, menikmati berkat Tuhan. Itu sebab dia berani untuk meneruskan berkat itu dan menjadi berkat pada dirinya di dalam hidupnya. Bukan saja angka yang diberikan persembahan, tetapi sikap hidup yang didemonstrasikan dan Yesus memujinya menjadi pembelajaran bahkan untuk siapa? Murid-murid yang notabene para rasul harus belajar dari seorang janda miskin. Kau lihat, sesungguhnya dialah yang memberikan yang terbaik, yang terbanyak karena dia memberikan dari kekurangannya. Habis memberi dia tidak punya apa-apa. Dia memberi 100%. Yang lain mungkin 3%, 2%, 1%. Bahkan orang sekarang kasih 10% yang disebut perpuluhan saja. Bangganya setengah mati. Kasih perpuluhan berharap lagi minta balik sekian kali. Diiming-iming dulu baru rajin. Sehingga kadang-kadang saya pikir-pikir kita ini sedang bermain-main apa ya. Janda miskin itu tidak. Dan Yesus tidak pernah mengiming-iming dia untuk kembali sekian kali lipat. Terlalu banyak ayat yang dipelintir. Ada 30, 60, 100 kali lipat. Itu bicara buah hidup dijadikan. Kemudian bicara uang. Kalau disebut benih itu adalah persembahan. Ini campur aduk, tidak karu-karuan. Padahal tidak ada korelasinya ke sana. Ya, tidak ada satu buah hidup yang dikritik Tuhan. Yang dikritik Tuhan adalah persembahan yang diberikan. Tetapi dalam kepongahan. Buah hidup kan tidak mungkin. Jadi tidak ada korelasinya. Tetapi seringkali dipaksakan. Ini yang jadi repot. Ya, kita diberkatkan lipat kali ganda dalam pengertian bagaimana jasmani rohani mengalami kepuasan, keunggulan, lalu lari lagi menjadi angka. Janda miskin tidak ada yang janjikan dan memang dia tidak dapatkan. Tetapi janda miskin melakukan. Dia orang yang diberkati, namanya masuk dalam kitab Injil. Dia orang yang diberkati, dia menjadi model bagi para rasul. Dia orang yang sangat diberkati, dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Dia orang yang diberkati Tuhan, dia jadi soko guru bagi kita dalam pembelajaran bagaimana memberi persembahan kepada Tuhan. Memberikan dalam ketulusan dengan tidak memperhitungkan apa yang terjadi dengan diri. Apalagi meminta kembali dalam berkali lipat buat hidup ini. Belajarlah saudaraku yang kekasih dari janda miskin yang beriman sejati itu. Betapa merdekanya hidupnya. Dia tidak takut dengan apa yang dia tidak ada. Dia tidak takut dengan apa yang ada dan dia berikan. Dan dia juga tidak takut ketika yang diberikan membuat dia tiada. Dia pusing. Dia hanya lakukan apa yang harus dia lakukan untuk kemuliaan Tuhannya. Dia hanya lakukan apa yang harus dia lakukan untuk melakukan apa yang memang sudah semestinya. Jempol. Saya pendeta dan harus jujur berkata, tiap kali kupikirkan janda miskin ini, tiap kali kurunungkan. Dan bukan satu kali saya mengucapkan kata ini. Saya terkagum-kagum dan selalu berdoa, Tuhan, kalau suatu waktu aku di posisi yang sama, selalu mampukan untuk seperti janda itu melakukan apa yang seharusnya. Supaya dari mulut ini tidak hanya mengalir khotbah, tapi tidak tampak dalam tindakan nyata. Hidup harus jadi berkat yang luar biasa. Ia tidak terikat pada apapun, tidak terikat pada harta benda. Terlalu banyak hidup di antara kita yang sangat terikat dengan harta benda. Sampai-sampai rohani pun kita terikat dengan mengharapkan kembali berkali lipat. Itu kan sama saja toh. Kamu kan takut harta kalau kasih tidak balik lagi. Lalu kamu kasih harap balik lagi. Sama saja kamu terikat dengan harta itu. Balik atau tidak balik itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Urusanmu mensyukuri yang Tuhan sudah berikan. Apa yang kau punya kan datang dari Tuhan. Bagaimana kau bisa berhitung mau kembalikan pada Tuhan? Janda miskin ini lebih terhormat dari banyak orang Kristen masa kini. Kalau Tuhan mau balikkan, ingat dia bisa. Kalau Tuhan mau memberi kamu, ingat Tuhan sanggup. Tuhan kaya, Tuhan luar biasa, dia punya segala-galanya. Jadi tidak perlu berhitung dengan Tuhan. Malu sekali. Karena toh yang kita kasih juga uang dari Tuhan kan. Itu harta dari Tuhan juga. Nah jadi pemikiran ini harus dibersihkan. Kita mesti mengkoreksi berbagai pemahaman yang salah di dalam faktor beriman kepada Tuhan.
Kalau Tuhan mau jadikan kau kaya, itu urusan gampang. Kalau Tuhan izinkan kau di kemiskinan, itu soal indah. Bukan malapetaka. Bagaimana bersikap dalam iman percaya, itu yang Tuhan kehendaki mutlak pada hidup semua orang Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang harusnya kau pikirkan dalam hari-harimu. Inilah yang harusnya kau sadari dalam hidupmu. Bagaimana hidup seperti apa yang Tuhan mau itu. Nah, ini kita belajar dari satu tokoh janda miskin yang ada di dalam kitab Injil. Yang kedua, kita belajar apa dari janda miskin yang ada di Sarfat di dalam perjanjian lama. Dia adalah seorang janda, saudara dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi kemudian Elia disuruh pergi ke sana. Lalu dikatakan janda miskin itu akan memberi engkau makan. Itu perintah Tuhan pada Elia. Tetapi hebatnya, Elia pergi ke seorang janda miskin yang justru tidak punya makan. Tepung terakhir sisa saja. Sehingga waktu Elia minta dia bilang, apa yang kau mau bikin? Aku ini saja sedang bawa tepung terakhir. Yang akan kumasak dan kumakan dengan anakku. Habis itu kami mati. Karena itu stok terakhir. Sementara musim kemarau masih panjang, entah sampai kapan. Dia sudah dapat titik nadir pengharapan kehidupan. Sehingga dia memandang kematian sudah sangat dekat. Datang Nabi. Mau minta lagi untuk diberi makan. Bagaimana mungkin? Apa ini? Sehingga si janda merasa dia dibebani oleh suatu beban yang tidak semestinya. Si janda merasa ditumpukan sebuah persoalan yang serius dalam hidupnya. Si janda merasa Tuhan menciptakan hal yang tidak perlu dalam hari-harinya. Karena itulah dia berkata, apa-apaan ini? Aku saja sudah mau mati dan anakku. Tetapi menarik bukan? Ada apa? Kenapa Tuhan suruh Elia ke tempat janda itu? Untuk supaya Elia diberi makan. Tapi ternyata bukan janda itu yang memberi makan. Tapi Elia yang memberi makan. Lalu Elia berkata, masakkan saja tepungmu itu, buatlah roti. Berikan padaku lebih dulu. Tuhan akan menolongmu, itu janji Tuhan. Dan betul kemudian dikatakan bahwa dia membuat roti dan tepungnya tidak pernah habis. Mari kita mulai belajar. Siapa? Janda di Sarfat. Kali ini janda dengan seorang anak perempuannya. Yang masih kecil, sedang bertumbuh. Nah, anak ini perlu makan. Dan ini makanan terakhir bisa mati. Nabi datang, tapi tidak ada makanan lagi. Tuh didoakan, lalu ada berkat. Tepungnya tambah, saudara. Tepungnya tambah bukan? Menarik sekali. Ada orang pernah berkata, sayang janda itu hanya menunjukkan segenggam tepung ya dalam tempayan sedikit minyak buli-buli. Coba kalau dia tunjukkan lebih banyak, pasti dapat lebih banyak lagi. Saya kadang-kadang heran orang baca Alkitab sederhana kok dibikin ribet. Sudah dibilang dia punya segenggam kok bisa bikin 2 genggam, 3 genggam. Ya dari mana stoknya? Sudah dibilang dia sedikit minyak dalam buli-buli kok disuruh lebih banyak. Ya pakai pikir apa tidak? Ya saya kadang-kadang tak ngerti. Ya. Supaya dapat lebih banyak. Memang orang sudah serakah mau dapat lebih banyak yang dipikirkan. Supaya dapat lebih banyak modal lebih banyak. Kira-kira itu ya. Itu lagi-lagi menyakiti janda miskin yang ada di Sarfat. Tinggal segenggam terakhir. Itu saja punya dia. Suruh banyak dari mana? Minyak dalam buli-buli tinggal dikit. Itu saja punya dia. Ini bukan soal imannya mau kasih lebih banyak supaya dapat banyak. Jangan dibuat menjadi bodoh begitu. Ya. Tetapi saya tidak mengerti orang Kristen seringkali pintar cari uang, pintar bekerja, pintar belajar. Tetapi seringkali kita jadi bodoh mengerti Alkitab. Sehingga akhirnya seringkali kita terjebak pada berbagai kesalahan dalam memahami pemeliharaan Tuhan. Janda di Sarfat dipelihara, yes. Seorang nabi disuruh menyapa dia. Hidup bersama di dalam sana memberkati tepung dan minyak yang tersisa. Janda itu ditolong Tuhan. Janda itu dikasihani Tuhan. Yang pergi Nabi Elia. Kuat tuh. Pada zamannya Elia adalah nabi yang besar. Luar biasa itu. Hebat sekali itu. Saudara bisa bayangkan mengundang pembicara top misalnya susah ya. Tidak gampang. Ya. Kita mesti atur waktu. Ya, seringkali orang undang saya juga sulit bukan karena saya kemudian mempersulit diri atau mempersulit sebuah proses, tetapi memang karena jadwal yang padat. Tetapi saya bukan apa-apa dibandingkan Elia. Elia jauh lebih top, diutus ke seorang janda. Hebat enggak saudara-saudaraku janda itu? Sangat diberkati Tuhan, sangat dipelihara Tuhan. Sampai kapan dikatakan? Maka dikatakan berikanlah makananmu itu kepadaku dulu baru yang lain. Dan Tuhan akan memberkatimu dan tepungmu tidak akan habis sampai. Tapi ada limit. Bukan unlimited ya. Limit sampai kapan? Sampai waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi ini. Lah kalau Tuhan sudah memberi hujan atas muka bumi ini gimana? Ya janda itu kembali ke ladang atau ke sawah untuk kembali bekerja. Jadi dia diberi tepung, diberi minyak dan untuk menghasilkan roti selama musim kering. Ada limitnya.
Tapi sesudah itu dia akan hidup kembali. Lalu hidup dalam kejandaan, bekerja dan bertani untuk menghidupi anaknya. Atau mungkin dia jualan lain-lain atau apa pekerjaannya. Sehingga dia bisa mendapatkan kembali makanan untuk anaknya. Artinya apa? Ya tetap miskin. Janda di Sarfat sama, dipelihara Tuhan. Ada mujizat, tepung yang sedikit dan minyak sedikit. Tetapi sampai melewati musim kemarau. Selesai musim kemarau, Nabi Elia pergi. Tidak ada lagi tepung yang terus menerus. Sampai seumur hidup. Enggak ada. Tapi pemeliharaan Tuhan tetap seumur hidup. Apalah sulitnya bagi Tuhan membuat dia tepung ada terus menerus. Tuhan tidak ajar itu pada kita untuk beriman. Kita beriman lewat sebuah proses pergumulan, ada, tidak ada, sehat, sakit, kaya, miskin yang bergerak secara dinamis. Jatuh, bangun, itu biasa. Tidak perlu engkau cengeng. Maka dikatakan mengucap syukurlah senantiasa. Bukan saja waktu kaya, waktu miskin. Bukan saja waktu sehat, waktu sakit. Senantiasa. Itu saya pikir menjadi hal yang serius. Yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pergumulan-pergumulan serius dalam hidup orang percaya. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi, janda miskin di Sarfat dipelihara Tuhan? Iya. Janda miskin yang ada di dalam perjanjian baru dipelihara Tuhan? Iya. Yang satu janda miskin memberi, yang satu janda miskin tidak punya uang, nggak punya roti, tepung dan minyak yang cukup, Tuhan tambahkan. Nabi Elia kelas atas, kelas kakap, kelas hebat dikirim hanya untuk satu janda. Betapa mereka dicintai Tuhan. Betapa mereka diberkati Tuhan. Mereka diberkati dalam kemiskinannya. Tetapi tidak kemudian mereka jadi kaya. Jangan lupakan Alkitab. Ini PL dan PB. Baca itu baik-baik. Dan lihat itu baik-baik. Jangan pernah melupakan Alkitab. Tetapi di PL juga ada anak Tuhan yang diberkati. Namanya Daud. Yang cuma gembala domba jadi raja. Biarkan Daud dengan judulnya. Ada cerita Yusuf, anak kesayangan bapaknya. Dibuang jadi budak tapi kemudian jadi pangeran muda di Mesir sana. Ia menjadi orang kedua sesudah Firaun. Diberkati Tuhan. Tapi ada janda miskin, hidup dalam kemiskinannya. Diberkati Tuhan. Oh, luar biasa. Dan masih banyak orang-orang miskin lain yang punya sikap dan nilai hidup yang tinggi. Ya, ada kisah Lazarus yang miskin. Diberkati Tuhan. Jadi jangan ributkan soal miskin atau kaya. Soal kecil itu. Kalau gereja hanya meributkan urusan diberkati menjadi kaya, begini dan seterusnya. Saya kira ironis sekali hidup Kristen kita. Sangat kuantitatif. Tetapi hidup kualitatif lah yang menjadi penting, keunggulan hidup yang diberkati, yang tampak pada hari-hari kehidupannya. Maka bagian yang terakhir yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana kita melakoni hari-hari kita. Bagaimana kita beriman dengan serius. Sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Itu yang penting saudaraku. Bagaimana imanmu? Di mana imanmu? Seperti apa? Kau sungguh-sungguh mengiring Tuhanmu dalam hidupmu. Itu menjadi pertanyaan serius. Oleh karena itu, kalau ada pergumulan kehidupan kita soal ekonomi, mungkin saudara sedang jatuh, saudara sedang bankrupt, please. Jangan bankruptmu itu yang kau ratapi. Jangan kekurangan hartamu itu yang kau ratapi. Jangan berhenti di situ dulu. Lihat dirimu baik-baik. Pak, saya ini sudah hidup baik. Puji Tuhan. Tapi kenapa begini juga? Jangankan kau saudaraku. Ayub jauh lebih hebat. Beriman teguh. Luar biasa itu. Bisa miskin. Tuhan izinkan proses pemiskinan Ayub menjadi proses peningkatan imannya. Itu sebab pasal akhir dikatakan. Ayub berkata, dulu aku mengenal engkau ya Tuhan dari apa kata orang. Sekarang bertemu muka dengan muka. Tidak ada biaya yang terlalu besar dikeluarkan Ayub untuk pertemuan dengan Tuhan. Itu orang beriman. Tapi bisa juga kalau kau memang gagal lalu bilang udah miskin mau diapain ini kehendak Tuhan. Padahal kau yang gagal, kau yang bodoh, kau yang foya-foya. Jangan juga. Itu kesalahanmu, harus kau akui dosamu. Tuhan kau beri aku kesempatan, kau beri aku kekayaan tapi tidak aku jaga. Ini salahku, aku minta ampun padamu. Ayolah saudara-saudaraku, kita bersikap yang pas, yang benar. Bersikap yang rasional. Supaya orang dunia tidak bingung melihat kekristenan. Ya, saya sering kali mendengar cuma orang berkata, orang Kristen ikut Tuhan semua ternyata ikut Tuhannya supaya mau jadi kaya saja. Ironis ya, padahal kita tidak pernah cerita begitu. Orang yang diberkati Tuhan bisa kaya? Bisa.
Bisa miskin? Bisa. Bisa sehat? Bisa. Bisa sakit? Bisa. Terlalu banyak bisa. Saya akan khotbah untuk semua. Nanti kita juga akan berikut khotbahkan bagaimana diberkati Tuhan dalam kekayaan. Tetapi kita kembali dulu, diberkati Tuhan dalam kemiskinan. Ini menjadi bagian penting yang kita renungkan. Karena itu jangan memandang rendah orang miskin dan berkata mereka tidak diberkati Tuhan. Ya, tetapi jangan buru-buru berkata orang kaya itu hebat, orang yang diberkati Tuhan. Karena itu hati-hatilah memandang sudut kehidupan, saudaraku yang kekasih. Ada orang miskin, memang karena kemalasannya. Nah, itu risiko dia. Kalau kau miskin dan kau malas ya pasti kau makin parah hidupmu, kan? Nggak akan pernah sukses. Dan orang-orang seperti ini sudah miskin, malas, pasti ujungnya apa? Ya kalau nggak bohong ya mencurilah. Hidupnya menjadi mengerikan. Nah ini orang-orang yang payah dalam hidupnya. Tidak bertanggung jawab terhadap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah itu salah. Tuhan tidak mau seperti itu. Oleh karena itu jangan sampai tiap ada kesempatan belajar kita tidak belajar. Kerja rajin lalu kita malas, akhirnya miskin terus. Ya. Ingat janda miskin yang di Injil Markus ataupun janda miskin yang di Raja-Raja. Mereka bekerja dengan gigih. Seberapa mereka bisa bekerja. Mereka nikmati berkat yang ada. Sehingga kemiskinan bukan malapetaka. Ini yang luar biasa. Sehingga mereka tidak pernah merasa miskin pada dirinya. Mereka lakukan apa yang harus mereka lakukan. Ya, janda di Sarfat itu memang sempat syok dan mengalami kebingungan. Bagaimana mungkin presiden tinggal sedikit Nabi minta makan. Tapi dia tidak bisa menolak kehendak Nabi, maka dia berkata, bagaimana ini? Kalau aku beri makan terakhir ini, habis kami makan aku dan anakku mati. Sekarang kau ikut lagi. Itu kebingungan dia. Tetapi kebingungan menjadi sebuah pertanyaan. Ya, tapi tidak menunjukkan kecengengan. Ia orang miskin yang luar biasa. Karena itu saudaraku, kalau Anda kaya jangan besar kepala. Kalau Anda miskin jangan merengek. Ya. Dan jangan engkau teraniaya oleh khotbah-khotbah yang mungkin menyakitkan hati. Karena firman Tuhan tidak begitu. Berkat Tuhan nyata pada anak-anaknya. Kaya dan miskin bukan wujud daripada berkat itu. Kaya dan miskin bukan ukurannya. Bacalah Alkitab dan temukanlah kebenaran yang utuh. Janda miskin di PL, ya hidup dalam berkat yang luar biasa. Janda miskin di PB, yes, hidup dalam berkat yang luar biasa. Dan banyak janda-janda miskin lain dalam cerita Alkitab yang dipelihara oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ketika kami belajar akan firman-Mu, memahami, menyadari betapa berkat ada dalam kehidupan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Karena itulah kami juga berdoa, memohon kepadamu, ajari kami. Di kemiskinan bukanlah ukuran berkat. Karena Tuhan memberkati kami bahkan di kemiskinan. Alkitab mencatat terlalu banyak hal-hal seperti itu. Betapa Tuhan ada dan memberkati orang yang miskin. Tetapi mulut kamilah, kekejaman kamilah yang mengotak-ngotakkan. Seakan-akan orang miskin itu terkutuk. Seakan-akan orang miskin itu kurang diberkati Tuhan. Seakan-akan diberkati hanyalah kekayaan. Ampuni kami. Demi Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan tiap saudara kami yang miskin. Supaya dalam kemiskinan tak berbuat dosa atas alasan kemiskinan. Tetapi tetap setia mengiring Tuhan. Menikmati berkat Tuhan. Dan jadi berkat di kehidupan. Seperti janda miskin yang memberikan persembahan itu. Di dalam nama Yesus Kristus sumber berkat yang sejati itu. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.